Market 32 inch di Indonesia sih punya market share yang kecil banget dari info yang gue dapet. Bahkan masih kalah dibanding market 34 inch ultra wide yang luar biasa meledak beberapa tahun ini. Terima kasih untuk Xiaomi 34 inch untuk hal itu. Sebenarnya ada beberapa 32 inch yang cukup menarik di pasar dari kualitas panelnya yang bagus. Sebut aja AOC CQ32 G3SE, Philips 325 M2 CRZ, dan juga AOC Q32 G3S. Tapi ketika Philips bikin monitor budget 32 inch 2K non USB-C, gue sih bingung ya siapa yang akan beli monitor ini. Terutama di harganya yang cukup tinggi di 4 juta rupiah. Yang mana fitur utamanya QHD, Curve 1500R, dan sRGB 122%. sRGB tinggi itu sebenarnya ngejelasin color space P3-nya yang tinggi, yang dimana kita memang bisa dapetin 90% P3. sRGB tentunya 100 dan Rec 2020 di 65. Secara gamut sih kita udah bisa bilang Philips ini masuk ke kelas yang udah luas cakupan warnanya. Di akurasi putihnya juga bagus secara CCT dan gamma. Jadi posisi Philips ini cukup di atas kalau kita lihat treatment Philips ke panelnya. Dan tentu untuk monitor dengan P3 yang luas, saturasi warna sRGB-nya oversaturated dan akurasi warnanya juga biasa-biasa aja. Kita bisa lihat warna merah sangat tembus keluar target untuk color space sRGB. Di P3 baru kelihatan kualitas panelnya. Saturasinya oke di 7 dengan akurasi warna yang akurat di 6. Dengan 6 delta E kita bisa lihat Philips ini sangat bersaing dibanding banyak monitor yang kita udah tes. Walaupun posisinya masih kalah ya dibanding kedua AOC 32 inch dan juga Philips. Sayangnya Philips masih jual monitor ini dengan gimmick di OSD sRGB-nya. Yang dimana pas gue tes, OSD ini nggak ngelimit P3-nya yang luas. Jadi ya akurasi warnanya di 9 delta ini. Sebenarnya masih ada beberapa monitor yang lebih nggak akurat dibanding Philips di sini, tapi lebih kebanyakan monitor yang lebih akurat di sRGB dibanding Philips di sini. Ya dimana ditambah lagi monitor-monitor yang lebih akurat itu juga akurat di P3 dibanding Philips di sini, ngebuat value Philips ini sangat berkurang jauh karena jualan gimmick. Sayang banget. Langsung aja coba gue kalibrasi manual pakai settingan ini, targetnya ke 200 nits. Untuk P3-nya ya nggak terlalu banyak berubah ya, masih tetap di 6 delta E. Perubahan signifikan bisa kita lihat setelah kita full kalibrasi pakai Kalman dengan create ECC profile. Di color space P3 kita langsung lihat perubahannya jadi lebih akurat di 4 delta E. Sayang ya untuk sRGB ya ini hasil maksimal sekalipun udah dikalibrasi full. Dan nggak lupa kalian bisa download ECC profile di deskripsi di bawah. Kontras yang dihasilin monitor ini ternyata punya kualitas yang tinggi banget, hampir 5000 banding 1, dan ini jadi monitor dengan kontras tertinggi untuk segmen 32 inch QHD. Max brightness juga cukup oke di 280 nits, udah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pastiin aja monitor kayak gini lu nggak pakai di sebelah jendela yang masuk sinar matahari. Nggak lupa juga kita singkirin apa yang dikasih Philips, buku yang tebal, dan kelengkapan lainnya kabel power serta display support. Sebenarnya di harga 4 juta, Philips ini kita bisa bilang termurah dan satu-satunya panel VA dengan curve. Tapi pas gue lihat perbedaan harganya dengan di China ini masih cukup jauh ya, sekitar 700.000. Karena di sana udah sentuh plus minus 3,3 juta. Dan harga di China sebenarnya nunjukin monitor ini harusnya di posisi harga berapa? 3 juta lebih sedikit adalah harga yang paling masuk akal untuk mulai orang consider beli monitor kayak gini. Karena kalau kita pakai harga di Indonesia yang hampir 4 juta, ngebuat monitor 32 inch kayak gini susah untuk dipertimbangin. Di harga 4 jutaan ada 27 inch QHD, gaming yang bagus-bagus panelnya. Dan udah dapatin 144 Hz ke atas yang udah beda dunia sampai di sini 75 Hz. Sebut aja AOC Q27 G2S. Video sebentar lagi tayang, panel bagus, gue udah tes, pasti subscribe jangan segan. Dan juga ada Xiaomi 27 inch QHD gaming yang panelnya wah itu luar biasa memang. Dan QHD di 27 inch tentunya jauh lebih tajam secara PPI dibanding 32 inch QHD di sini. Di kelas 4 jutaan juga banyak monitor yang udah full productivity dengan value-nya masing-masing. Sebut aja Lenovo Q27H dengan USB-C full power dan full no bezel. Dan masih ada Philips 275 E2FE dengan no bezelnya. Dan tentunya kembali lagi gue mesti ingetin QHD di 27 inch lebih tajam dibanding QHD di 32 inch Philips di sini. Ya gua rasa sih Philips untuk tipe yang kayak gini agak kelonggar harganya karena persaingannya sangat-sangat tidak ketat di pasar 32 inch terutama di Indonesia. Untuk desainnya nggak ada yang terlalu spesial mesti kita bahas. Kita udah sering lihat desain kayak gini di Philips 275 E2FE atau 242 E2FE. Ergo stand-nya juga cuma tilt dengan face mount dan portnya ngadep ke belakang. Sisanya cukup standar aja. Kalau lu bener-bener butuh 32 inch QHD 75 Hz. Sementara ini ya gue belum lihat ada pilihan lain selain Philips di sini dengan model tahun 2019-nya. Dengan kualitas panel yang mediocre dan bagusnya cuma di color space P3 doang. sRGB kurang bisa diandelin dibanding monitor lainnya. Terakhir panel bitmapnya gue nggak bisa nemuin dimanapun, tapi di Windows gue bisa dapetin 8 bits. Dan kalau kalian mau support channel ini, kalian bisa belanja pakai link yang di deskripsi di bawah. Thank you untuk hal itu. Gue Aldun dari GTD, sampai jumpa dan tak.